Bisnis Universitas Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya dengan judul Pengaruh Work-Life Balance dan Psychological Capital terhadap Subjective Well-being Karyawan PT Tako Haripunan Corporation. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan. Lalu di sini ada latar belakang dan identifikasi masalah. Untuk latar belakang saya membuat menjadi beberapa poin. Yang pertama ada karyawan merupakan aset penting dalam keberhasilan organisasi. Lalu tingkat kesejahteraan karyawan atau subjective well-being mempengaruhi produktivitas dan kinerja. Lalu work-life balance membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Lalu psychological capital membantu karyawan menghadapi tekanan kerja melalui self-efficacy, hope, optimism, dan resilience. Lalu PT Tako Anugrah memiliki lingkungan kerja dengan dinamika pekerjaan yang tinggi sehingga menarik untuk diteliti. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini yang pertama adalah tuntutan pekerjaan dapat mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Yang kedua, menurunnya kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, penurunan produktivitas dan peningkatan human error. Yang keempat, ada kurangnya dukungan organisasi. Yang kelima, ada munculnya work-life family conflict. Dan yang keenam, ada rendahnya kesejahteraan dan loyalitas karyawan. Yang terakhir, ada tingginya stres kerja dan burnout. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuan penelitiannya pertama untuk mengetahui kondisi work-life balance karyawan. Yang kedua untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan kerja karyawan, menganalisis pengaruh work-life balance terhadap kepuasan kerja, mengkaji hubungan work-life balance dengan kepuasan kerja, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung kepuasan kerja, lalu menentukan metode penelitian yang tepat dan menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk rumusan masalahnya ada 3, yaitu yang pertama untuk bagaimana kondisi work-life balance karyawan di perusahaan. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan ditinjau dari berbagai aspek pekerjaan. Dan yang ketiga, sejauh mana work-life balance berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis itu berkontribusi pada ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Lalu memperkaya wawasan dan referensi terkait konsep work-life balance dan kepuasan kerja. Lalu menjadi acuan atau pijakan bagi penelitian masa depan dengan topik serupa. Lalu untuk manfaat praktis itu berguna untuk bagi perusahaan, karyawan, dan akademisi dan praktisi. Untuk perusahaan itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung keseimbangan hidup dan kerja karyawan. Untuk karyawan itu dapat memberikan pemahaman pentingnya work-life balance demi meningkatkan kepuasan kerja dan kualitas hidup. Lalu untuk akademisi dan praktisi itu bisa menjadi sumber informasi aplikatif dalam memahami hubungan antara work-life balance dan kepuasan kerja. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini ada yang pertama saya akan menyampaikan tentang work-life balance. Work-life balance ini itu merupakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang memungkinkan individu menjalankan peran secara optimal. Selanjutnya ada psychological capital, yaitu modal psikologis positif yang terdiri dari self-efficacy, yaitu keyakinan pada kemampuan diri untuk sukses menghadapi tantangan. Yang kedua ada hope, yaitu memiliki determinasi dan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada optimism, yaitu kemampuan untuk bangkit dari kegagalan atau kesulitan. Yang terakhir ada resilience, yaitu atribut
tahun 2025 dengan hasil psychological capital berpengaruh positif. Selanjutnya, mungkin ini ada contoh-contohnya. Lalu ada research gap. Research gap di sini itu belum banyak penelitian yang menguji pengaruh work-life balance dan psychological capital secara bersama-sama terhadap subjective well-being pada karyawan manufaktur. Selanjutnya di sini ada hipotesis dan cara berpikir. Untuk hipotesis yang pertama itu work-life balance berpengaruh terhadap subjective well-being. Hipotesis yang kedua itu psychological capital berpengaruh terhadap subjective well-being. Lalu hipotesis yang ketiga, work-life balance dan psychological capital berpengaruh secara simultan terhadap subjective well-being. Lalu di sini ada kerangka berpikir, itu work-life balance dan psychological itu tergabung ya sama subjective well-being. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. Di sini saya menggunakan jenis penelitian kuantitatif, pendekatan deskriptif dan verifikatif dengan metode survei, dengan instrumen kuesioner dan skala Likert 1 sampai 5. Selanjutnya populasi, sampel dan analisis data. Di sini populasinya kurang lebih 900 karyawan PT Tapra Nugra Corporindo dengan sampel 30 karyawan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Lalu ada analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada